Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 17 Juni 2023 dengan headline berita pagi ini. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melansir sebanyak 49 pekerja migran Indonesia meninggal pada periode Januari hingga Mei 2023. Mereka berasal dari berbagai daerah di NTT. Meskipun sudah 75 tahun merdeka, kekerasan terhadap perempuan terus meningkat tiap tahun dan hal ini membuat pemerintah terus berupaya agar perempuan dapat memiliki perlindungan. Bersama saya, Rizwan Sumbinullah, berita selengkapnya. Kita awali berita pertama. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melansir sebanyak 49 pekerja migran Indonesia, PMI atau TKI, meninggal pada periode Januari hingga Mei 2023. Mereka berasal dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur yang tersebar di sejumlah kabupaten. Laporan Rosada 5. Jumlahnya ada 108 jenazah atau orang yang meninggal asal NTT 49 di PMI yang meninggal Malaysia. tersebut berasal dari Kabupaten Malaka, Flores Timur, Sumba Tengah, Sumba Timur, Ende Timur Tengah Selatan, Sika, dan Lembata. Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia Gabriel Goa kepada RRI mengatakan, pada tahun 2022 sendiri tercatat ada 108 PMI asal NTT yang meninggal di Malaysia dan hanya 1 orang berangkat secara prosedural, di mana kondisi ini menyebabkan mereka rentan terjebak praktek tindak pidana perdagangan orang. Dikatakan Gabriel Goa, jika terjaring human trafficking, maka minim layanan kesehatan, pantauan keamanan, dan kepastian mendapatkan seluruh hak sebagai pekerja tidak terdeteksi. Terpanggil untuk mencari solusi bersama atasi human trafficking di NTT dan rebranding PMI NTT ke depan, Padma Indonesia meminta Gubernur NTT dan Bupati Wali Kota NTT segera berkolaborasi dengan lembaga agama swasta untuk membangun balai latihan kerja dan LTSA PMI menjadi skala prioritas dalam rencana aksi daerah. Sehingga mereka yang berniat untuk bekerja di luar negeri melalui Angkatan Kerja Antar Negara maupun dalam negeri melalui skema Angkatan Kerja Antar Daerah atau AKAD, itu wajib hukumnya dipersiapkan secara baik di Nusa Tenggara Timur melalui Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia agar kompetensi dan kapasitas CPMI-nya benar-benar memenuhi persyaratan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Padma juga lanjut Gabriel Goa mendesak Gubernur NTT dan Bupati Wali Kota se-NTT segera mengeluarkan Pergub, Perbub, Perwalkot tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO sebagai implementasi serius Perpres nomor 22 tahun 2021 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Selain itu, mulai tahun 2023 ini harus melakukan sosialisasi pencegahan human trafficking dan migrasi aman secara masif ke desa-desa di NTT, berkolaborasi serius dengan Pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, rakyat, CSO, dan pers. RRI ND, Rosada 5 melaporkan. Meskipun sudah 75 tahun merdeka, kekerasan terhadap perempuan sebagai warga negara tercatat angkanya meningkat setiap tahun, baik yang dilatar belakangi oleh budaya patriarki, kebijakan dan regulasi yang tidak adil terhadap perempuan, maupun politik dan hukum yang tidak berperspektif perempuan. Hal ini membuat pemerintah terus berupaya agar perempuan dapat memiliki perlindungan hukum. Laporan Veranda Garus. Memperjuangkan kesetaraan gender tidak berarti mendorong perempuan menjadi sama dengan lelaki, namun mendobrak berbagai stigma yang masih meminggirkan posisi perempuan dan memberikan kesempatan seadil mungkin agar perempuan dan laki-laki bisa hidup dalam posisi yang setara dan sejajar. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Dr. Anda Valentina Gintings, MSI, kepada RRI mengatakan, dilihat dari fenomena di lapangan masih banyak perempuan yang tidak berani berbicara. Perempuan masih diberikan posisi kedua dalam masyarakat, tidak memiliki modal pendidikan ketika berada di dalam ruang publik. Inilah yang kemudian menghambat perempuan untuk berbicara
berbicara, berani mengungkapkan kelemahan yang harus ditanggung oleh diri mereka. Ini kemudian yang menjadikan angka kekerasan pada perempuan sangat tinggi. Ketika sudah disahkannya RUU PKS ini, perempuan merasa lebih bebas dalam melaporkan kasus kekerasan yang mereka terima. Ada 1 dari 4 perempuan pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Tapi apakah kemudian ketika survei itu dilakukan, kemudian mereka berani mengungkapkan? Dan hampir sebagian dari mereka ketika mereka tahu ada jalur, ada hukum yang bisa memberikan pembelaan terhadap mereka, mereka berani melapor. Nah, untuk itu saya di sini menyampaikan sangat berterima kasih ya dengan RRI, karena ini adalah salah satu tempat buat kita untuk bisa mempromosikan bahwa ada jalur hukum yang bisa menyampaikan bahwa mereka harus berani bicara. Ada tempatnya, ada wadahnya. Menanggapi hal tersebut, akademisi Dr. Desi Akase SHMH mengatakan, merujuk pada isi dari Undang-Undang RUU PKS memberikan jaminan kepada perempuan dan anak merasa aman karena ada upaya perlindungan yang dimaksimalkan. Terdapat 3 aspek yang akhirnya menjadi alasan bagi perempuan untuk melindungi dirinya dari kasus kekerasan, yakni terdapat ancaman pidana bagi pelaku kekerasan, kemudian melibatkan banyak stakeholder untuk melindungi para korban, serta memberikan harapan besar bagi para korban. Populasi yang sebelum-sebelumnya, ya mungkin ada perhatian kepada perempuan dan anak itu ada, tetapi belum termaksimalkan. Kita lihat di dalam undang-undang ini ada upaya untuk memberikan ya pendanaan misalnya dan seterusnya, itu sudah mulai pada tahap ketika pada tahap penetapan status tersangka pengadilan oleh jaksa, itu sudah mulai ada upaya restitusi yang diberikan kepada korban. Dan ini saya pikir kalau misalnya kita masih terkungkung dengan pendapat-pendapat bahwa perempuan tidak boleh bersuara dan seterusnya, saya pikir undang-undang ini memberikan ada rasa aman lah. Menurutnya, walaupun dalam undang-undang ini telah memberikan harapan besar bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, jika tidak diterapkan secara efektif, maka tidak memberikan efek jera bagi para pelaku. RRI Veranda Garus melaporkan. Polres Manggarai Barat berhasil mengamankan 1 pria asal Ngada terkait kasus tindak pidana perdagangan orang yang marak terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Rovinus Bula. Hal tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat AKP Ridwan kepada RRI dalam acara Florata pagi Rabu 14 Juni 2023. AKP Ridwan mengatakan kronologi kejadian tersebut bermula tanggal 3 Mei 2023. Korban temui tersangka dengan tujuan untuk bekerja di Bejawa, namun yang terjadi adalah korban akan dikirim dari Bejawa menuju Medan, transit Labuan Bajo dan Jakarta. Sesampai di Labuan Bajo, dari atas pesawat korban sudah kebingungan turun ganti pesawat, sementara korban sendiri tidak tahu mau kemana perginya, sehingga korban ketinggalan pesawat dan saat itulah korban menangis di Bandara Komodo. Saat menangis, korban bertemu dengan seorang ibu atas nama Ayu asal Ruteng. Selanjutnya korban dibawa Ibu Ayu ke rumahnya selama 3 hari. Terkait hal tersebut, Ibu Ayu melaporkan kejadian kepada pemerhati perempuan dan anak di Labuan Bajo, yakni Kesusteran Labuan Bajo Rumah Aman, sehingga atas kerjasama Kesusteran Labuan dengan Polres Mabar melakukan penyelidikan terhadap korban. AKP Ridwan menjelaskan setelah dilakukan penyelidikan, petugas mendapatkan informasi bahwa korban direkrut salah seorang pria dari Kabupaten Ngada asal Desa Rokateda, Kecamatan Golewa Barat. Jadi kejadiannya itu bermula tanggal 3 Mei 2023. Korban itu menemui tersangka dengan tujuan untuk bekerja di Bajawa. Namun yang terjadi adalah korban dikirim dari Bajawa menuju ke Medan, transit di Labuan Bajo dan Jakarta. Sampai di Labuan Bajo, dalam perjalanan menggunakan pesawat, korban turun dari pesawat, namun kebingungan mau melanjutkan lagi pesawat yang berikut, namun tidak tahu kemana harus pergi. Sehingga yang bersangkutan itu ketinggalan pesawat. Pada saat ketinggalan itulah yang bersangkutan menangis di bandara. Nah, setelah menangis, ketemulah dengan seorang ibu
namanya Ibu Ayu yang dari Buteng. Lanjut Ridwan, korban saat dikirim dari Bajawa menuju Medan dibekali dengan HP dan uang 50.000. Ketika tersesat di Bandara Komodo Labuan Bajo, kemudian atas kerjasama Kesusteran Labuan Bajo, polisi langsung melakukan penyelidikan dan diketemukan tersangka di Bajawa dan saat ini sudah diamankan sejak 1 minggu sebelumnya. AKP Ridwan mengatakan dari pengakuan tersangka sudah 12 orang yang dikirim ke Medan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namun ke-12 orang tersebut dikirim tanpa prosedural, artinya tanpa dokumen atau surat-surat. Kemudian yang lebih mengerikan, perekrutan para korban tanpa sepengetahuan orang tua. RRI Endorfinus pula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Menyemarakan HUT Bayangkara ke-77, Polres ND menggelar olahraga jalan sehat bersama bertempat di lapangan Mapolres ND Jumat 16 Juni 2023 pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Laporan Suimam. Sebelum melepas peserta olahraga jalan sehat bersama, Kapolres ND AKBP Andri Librian SIK menyampaikan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Bayangkara ke-77 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2023 mendatang. Semoga dengan bertambahnya usia, institusi kepolisian dapat lebih profesional, lebih baik, lebih dicintai masyarakat, dan lebih mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal kepada masyarakat. Dikatakan dengan kegiatan olahraga bersama ini dapat mempererat tali silaturahim antara Polri dengan instansi lembaga dan masyarakat yang ada di Kabupaten ND sehingga terjalin hubungan yang baik dan harmonis. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka bersilaturahim antar kita yang berada di wilayah ND yang mungkin tidak bisa semuanya, namun minimal kita dapat berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan bersama-sama sehingga terjalin hubungan yang baik dan harmonis sesama warga di ND ini. Kegiatan olahraga jalan sehat bersama ini melibatkan 800 orang peserta dengan rute perjalanan start dari depan halaman Mapolres ND, Jalan Pahlawan, Kartini, Soekarno, Katedral, Irian Jaya, Sudirman, Jalan Polisi, dan finish ke tempat awal semula yang kemudian dilanjutkan dengan senam zumba bersama dan penarikan undian door prize. Kepolisian Resort Lembata menggelar lomba spot wisata antar desa dalam rangka mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Lembata. Laporan Lady Badin. Lomba spot wisata antar desa ini digelar untuk memeriahkan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 ini yang melibatkan 144 desa se-Kabupaten Lembata dengan memperebutkan piala Kapolres Lembata dan sejumlah hadiah menarik lainnya. Wakapolres Lembata Kompol Johannes Christian Tanau kepada RRI mengungkapkan bahwa saat ini sedang berlangsung tahap pendaftaran peserta dan pada tanggal 30 Juni mendatang akan dilaksanakan lomba tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa setiap desa yang akan menjadi peserta akan mengutus orang mudanya untuk terlibat aktif dalam lomba pengembangan desain wisata yang berbasis ekowisata ini. Jadi Polres Lembata ini akan menggelar lomba spot wisata yang ada di wilayah Kabupaten Lembata, yaitu kurang lebih ada 144 desa dan 7 kelurahan. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara yang akan jatuh nanti pada tanggal 1 Juli 2023. Itu kita bekerja sama dengan ada pihak tokoh-tokoh muda yang ada di Kabupaten Lembata. Ya, nanti kegiatan ini kita akan laksanakan nanti puncaknya itu di tanggal 30 Juni 2023. Wakapolres Lembata juga mengungkapkan bahwa nantinya dalam lomba spot wisata ini akan memasang papan promosi dan sosialisasi undang-undang dan KUHP sebagai bagian dari informasi bagi masyarakat umum untuk tertib bermasyarakat. Konsepnya, jadi nanti mereka itu masing-masing desa atau kelurahan itu mereka memilih spot wisata yang mereka bisa tetap, misalnya angkat. Nanti di situ itu diharapkan daerah yang nanti sudah itu bisa bermanfaat. Jadi bukan hanya untuk hari ini saja, tapi untuk jangka panjang. Itu juga di tempat-tempat tersebut, terutama tokoh-tokoh muda bisa membuatkan kegiatan ini. Terus kemudian mereka juga nanti di tempat-tempat tersebut kita akan pasang semacam kayak himbauan Kamtibmas. Berikut juga dengan pasal-pasal yang kita pasang di tempat-tempat tersebut, sehingga masyarakat tidak kalau mau berbuat hal-hal negatif
Mereka bisa lihat ini ada himbauan atau ada pasal-pasal yang mengatur tentang larangan tersebut. Dirinya juga berharap kegiatan tersebut mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Lembata dan nantinya menjadi upaya masif mempromosikan spot wisata di Lembata serta mendukung pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. RRI ND Lady Badin melaporkan. Masyarakat adat yang mendiami Desa Loa, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada hingga saat ini tetap melaksanakan tradisi VK sebagai bentuk pembersihan diri sekaligus pengukuhan sebagai manusia dewasa yang baru dalam spiritualitas budaya. Selengkapnya Feriso melaporkan. Spiritualitas budaya yang terkandung dalam tradisi VK atau proses inisiasi menjadi dewasa secara adat serta pembersihan diri agar bisa menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Loa, Kecamatan Soa sebagai bentuk pelestarian adat dan ajaran leluhur untuk menjaga keseimbangan relasi antara manusia dengan Sang Pencipta alam dan sesama. Menjelang puncak tradisi VK, masyarakat adat mempersiapkan makanan dan minuman berupa daging yang dimasak secara tradisional, dicampur irisan batang pisang muda, serta dimasak di tengah kampung dengan jumlah tungku sesuai dengan jumlah pasangan yang menjalani ritual adat VK. Sementara sejumlah tokoh adat menyiapkan tikar dan lesung yang akan digunakan dalam puncak ritual adat, termasuk wadah untuk menaruh kepala hewan dan pemberian hadiah oleh saudari perempuan dari pihak laki-laki. Gregorius Keomuka, salah seorang tokoh adat menjelaskan, di tahun 2023 ini ada 23 pasangan dihadirkan oleh ketua adat untuk menjalani ritual adat VK untuk didoakan secara adat sebagai bentuk meminta restu Sang Pencipta dan leluhur agar hadir dan memberikan berkat sebagai orang yang layak mendapatkan kedudukan dan tanggung jawab baru dalam kehidupan masyarakat adat. Ritual VK itu upacara penyucian diri. Kegiatan hari ini itu semua masyarakat dari Loa dan Bogoboa. Hari ini puncaknya kita hadir bersama karena yang menyelenggarakan kami 23 orang pada tahun 2023. Sehingga untuk kegiatan hari ini pokok karena puncak bahwa kami tadi secara sah, secara budaya sudah sampaikan bahwa kami sudah menjadi dan masalah kini kampung ini. Namun tidak semua suku yang bisa dikolaborasikan terkait dengan mereka. Sebagai bentuk rasa cinta dan sayang bagi pihak laki-laki yang telah menjalani prosesi ritual VK, maka pihak saudari akan membagikan minuman dalam jumlah banyak yang diletakkan pada wadah yang sudah disediakan, sembari memberikan semangat untuk bisa menjadi pelindung dan pemimpin yang baik dalam kesatuan masyarakat adat yang penuh kedamaian dan saling melindungi satu sama lainnya. RRI ND Feriso melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sumbi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.